Saudara, bagaimana RUU Cipta Kerja yang sekarang sudah menjadi undang-undang? Benarkah demikian? Telah disahkan menjadi undang-undang Cipta Kerja, tidak hanya sekadar persoalan substansi pasal per pasal, tapi juga mengutamakan konstituennya, yakni publik. Kita akan berbincang bersama anggota Badan Legislasi DPR, Balek dari fraksi Partai Nasdem Taufik Basari, anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto, dan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Ruka Simbolinggi. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Iya. Selamat malam, salam Nusantara. Salam Nusantara juga. Baik, saya ke Bung Tobas, Bung Taufik Basari. Bung Tobas, jadi 1 jam yang lalu kurang lebih sudah diketok ya. Anda bisa jelaskan pada publik dimanapun berada, pemirsa Kompas TV terkait dengan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ya, jadi hari ini dalam rapat paripurna DPR RI telah disahkan RUU Cipta Kerja. Nah, yang harus saya berikan informasi kepada publik adalah ketika kita ingin mengkritisi RUU Cipta Kerja ini, maka kita harus mengkritisi draft hasil pembahasan di Balek ya. Karena memang ada perbedaan yang sangat mendasar antara draft awal yang disampaikan oleh pemerintah dengan hasil pembahasan di Balek. Karena dalam proses pembahasan di Balek kita juga sudah mencoba untuk memperbaiki draft itu dengan mencoba memberikan satu afirmasi kepada yang mana? Poin mana? Anda boleh jelaskan? Rentan. Salah satunya misalnya di soal dihilangkannya sanksi pidana terhadap masyarakat yang turun-temurun tinggal di kawasan hutan. Ya, yang tadinya itu dipidana, kemudian sekarang sudah tidak ada pidananya lagi. Kemudian terkait dengan ketenaga kerjaan, yang tadinya ada beberapa hak-hak yang dihilangkan seperti hak cuti, hak menikah, kemudian kedukaan, itu juga sudah kita kembalikan kembali ke undang-undang existing. Dan beberapa hal lagi misalnya terkait dengan kemudahan dan fasilitas untuk pengusaha kecil juga kita coba masukkan di dalam RUU Cipta Kerja ini. Jadi beberapa yang kontroversial sudah coba kita akomodir dan kita perjuangkan. Tapi memang harus diakui masih ada beberapa hal yang tidak berhasil kita perjuangkan untuk dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja ini. Khususnya yang paling menjadi hal yang terberat bagi buruh adalah soal pesangon. Yaitu juga buat kita juga cukup menyedihkan ya, kita sudah berusaha tapi memang ternyata hasil akhirnya tetap seperti itu. Jadi dari 32 kali sebelumnya sekarang 25 kali, jadi turun 7 ya. Betul. Dan saya dalam kesempatan ini juga ingin meminta maaf kepada beberapa kalangan yang belum mampu kita perjuangkan aspirasinya di dalam RUU Cipta Kerja ini. Tapi harus saya sampaikan juga bahwa fraksi-fraksi di DPR itu bukannya tidak berupaya untuk memperjuangkan itu semua. Proses ini kita lakukan dalam proses pembahasan dan bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi ya inilah hasilnya ya, terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada. Ya ini sudah menjadi undang-undang, sekarang bagaimana kita mengawal undang-undang ini? Tentu sepakat tidak ada yang sempurna, tapi pertanyaan saya kepada Bung Tobas, apakah Anda yakin, fraksi Anda mungkin bahkan secara pribadi, bahwa undang-undang ini nantinya akan membawa Indonesia ke arah lebih baik, bukan hanya untuk iklim investasi, tapi juga untuk pekerja, untuk buruh, untuk semua yang kemudian terkait dalam stakeholder pemangku kepentingan RUU atau undang-undang ini sekarang? Ya, karena saya ikut pembahasan dari awal sampai akhir dan ikut perdebatan-perdebatannya, maka saya bisa sampaikan bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya kita bisa berikan manfaatnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kepada halayak banyak ya. Yang paling utama adalah RUU atau yang sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan satu kemudahan berusaha yang tidak hanya untuk pengusaha besar, tapi untuk berbagai kalangan diberikan kemudahannya. Boleh dicontohkan Bung Tobas, secara real seperti apa bayangannya nanti? Anda katakan tadi bukan hanya buat pengusaha besar aja kok, tapi juga pengusaha kecil mendapatkan manfaat positif dari undang-undang ini. Ya, beberapa aturan-aturan untuk warga masyarakat pengusaha kecil yang ingin membuka usahanya itu dimudahkan sedemikian rupa ya. Kemudian perizinan pun juga dimudahkan sedemikian rupa. Perizinan juga kita satukan dalam satu sistem otomatis yang akuntabel dan transparan, yang cepat, yang tidak berbelit-belit dan sebagainya. Nah,
dalam undang-undang ini juga kita berikan fasilitas-fasilitas, misalnya untuk di fasilitas umum itu harus menyediakan 30% tempat bagi UMKM, kemudian juga kita harus mendahulukan pengusaha-pengusaha kecil dan sebagainya. Itu semua kita atur. Artinya dalam proses pembahasan hal-hal tersebut sudah kita masukkan, ya. Memang kalau menurut saya pribadi yang masih menjadi problem adalah soal ketenagakerjaan yang mungkin masih menyisakan banyak masalah. Tapi untuk 10 klaster lainnya itu sudah banyak hal yang sudah kita perbaiki. Oke, saya ingin sebelum ke Pak Mulyanto dari PKS, saya ingin ke Mbak Ruka dulu. Mbak Ruka, ini boleh tenang sedikit karena tadi disampaikan oleh Bung Tobas, kalau bicara soal hutan adat dan lain sebagainya, lalu kemudian menghilangkan pidana, artinya akan lebih leluasa, artinya akan lebih aman. Mungkin tidak akan terdengar lagi misalnya penolakan-penolakan terkait dengan lahan adat, seperti beberapa belakangan ini kan kita mendengar ada misalnya kinipan misalnya. Apakah itu akan terjadi atau sebaliknya? Terima kasih, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Bung Melo. Saya pikir kita harus secara cermat melihat undang-undang Omnibus Cilaka ini secara menyeluruh. Jadi kecenderungan yang selama ini dilakukan dan disampaikan oleh para wakil rakyat adalah menunjukkan pasal-pasal secara terpisah. Ini ada tendensi juga untuk mengadu antar sektor. Gimana? Kita bicara sekarang soal real aja, Mbak Ruka. Jadi kalau seandainya Anda mengatakan seperti apa yang akan terjadi dan klausul mana? Ya, apa yang akan terjadi adalah pengalaman kami masyarakat adat selama ini di tengah-tengah ketiadaan kepastian hukum, di tengah-tengah ketiadaan undang-undang masyarakat adat yang melindungi seluruh hak-hak masyarakat adat, maka undang-undang apapun yang ada itu cenderung mengorbankan masyarakat adat. Ya, kalau kita lihat misalnya undang-undang lingkungan hidup saja, yang secara real di situ mengakui mengakui hak masyarakat adat untuk melakukan perladangan secara tradisional, justru ayat satunya itu kemudian digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat. Itu contohnya. Nah, di dalam undang-undang Omnibus Law ini, kenapa dari aman kami dari awal mengatakan bahwa ini kami tolak, karena seolah-olah ini hanya urusan pekerjaan. Ya, urusan tenaga kerja. Padahal yang lebih besar dari situ adalah bagaimana investor yang akan masuk merampas wilayah adat selama ini diberikan karpet merah. Hari ini saya pikir seluruh rakyat Indonesia, khususnya kami masyarakat adat, itu berduka. Dan kami mengibarkan bendera setengah tiang. Jadi yang Anda khawatirkan ini karpet merah bagi para investor untuk masuk ke hutan adat, untuk masuk ke wilayah adat, untuk kemudian merusak. Itu bayangan Anda? Bukan bayangan Anda, saya bicara dari realitas selama ini. Tanpa kepastian masyarakat adat, maka ketika masuk, mereka bilang oke, akan sesuai dengan persetujuan masyarakat adat. Tapi ketika kita masuk dalam situasi yang real, apa yang akan mereka katakan? Mana bukti kamu punya sertifikat? Masyarakat adat dari leluhur kami nggak ada yang pakai sertifikat. Terus kemudian mana perda yang menunjukkan kamu adalah masyarakat adat atau undang-undang masyarakat adat? Itu semua tidak ada, sehingga gitu ketiadaan itu akan menjadi alat untuk yang saya sebut karpet merah itu. Semena-mena begitu ya? Pasti tanpa persetujuan masyarakat adat. Jadi ini memang hanyalah ayat-ayat yang dipoles seolah-olah, padahal tidak begitu. Oke, Bung Tobas, Anda bisa menjawab langsung karena ini kita bicara soal apa yang kemudian dikhawatirkan, apa yang kemudian muncul nanti, apa yang kemudian Anda bisa sampaikan. Tadi kalau kalian katakan nggak ada kriminalisasi lagi, nggak ada pasal kriminal lagi terkait dengan masyarakat adat, tapi ada kemungkinan yang disampaikan oleh Mbak Ruka tadi, kan masyarakat ada, tanahnya dan lain sebagainya, mungkin nggak ada hitam di atas putih, nggak punya dokumen. Lalu kemudian ketika ditanya dokumen nggak ada, ya udah semena-mena investor. Bagaimana Anda menjawab ini? Bung Tobas. Ya, saya setuju bahwa implementasi dari RUU Cipta Kerja ini harus dikawal dalam bentuk
adanya RUU Masyarakat Hukum Adat. Kebetulan fraksi Nasdem adalah inisiator dari RUU Masyarakat Hukum Adat yang sedang kita perjuangkan untuk segera bisa dibahas di DPR. Kemarin kita bertarung di Bamus ya, mengajak voting ya untuk ini bisa dibawa ke paripurna. Tapi kita tunggu sampai nanti pimpinan akan membawa ini ke paripurna. Bagaimana Jadi kemudian dengan kesan tadi yang disampaikan ini simpel sekali sebenarnya. Memberikan karpet merah pada investor ya, untuk kemudian masuk ke dalam wilayah adat dan merusaknya. Ya, jadi memang ini tujuan dari RUU tersebut adalah untuk memberikan peluang-peluang investasi. Kekhawatiran itu menurut saya masuk akal ya. Tinggal bagaimana kemudian kita menjaga agar hal yang negatif tersebut tidak terjadi. Nah, oleh karena itu maka ada juga hal yang menarik yang bisa dibahas bersama juga dengan teman-teman Aliansi Masyarakat Hukum Adat mengenai penataan kawasan hutan. Sekarang melalui RUU Cipta Kerja ini kita coba tata kawasan hutan ya, yang di situ kita juga memberikan satu kepastian hukum bagi masyarakat termasuk masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan yang sudah terlanjur karena adanya peta membuat kawasan yang tadinya itu sudah ditinggali oleh teman-teman masyarakat adat. Sekarang kita berikan kepastian hukum bahwa mereka bisa kita berikan legitimasi untuk bisa tetap tinggal di situ, bisa memanfaatkan hasil hutan sepanjang bukan untuk kepentingan komersial. Artinya dan benar itu bahwa ada RUU semua Cipta Kerja ini yang menjadi undang-undang, Bung Tobas, tidak melindungi masyarakat adat, tapi kemudian memberikan karpet merah bagi investor tanpa kemudian memikirkan masyarakat adat. Benarkah itu? Tidak demikian. Jadi di satu sisi memang akan membuka peluang investasi, itu benar. Tapi di sisi lain, dalam pembahasan di RUU Cipta Kerja ini, kita coba memberikan satu perlindungan kepada masyarakat adat di dalam pasal-pasalnya. Nah, tapi kan yang sekarang menjadi PR adalah bagaimana implementasinya. Bagaimana mengawal ini agar tidak ada pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan untuk merampas hak-hak masyarakat adat. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas pas jeda, Bung Tobas. Tahan dulu, kita akan bahas pas jeda, nanti kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bagaimana caranya? Sudah ada karpet merah, masuk investor, bagaimana cara menjaga kemudian untuk tidak rusak? Kita bicara soal tambang misalnya, kita bicara soal perkebunan misalnya, kita akan kembali sesaat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.